Tipu mas, tipu. Mas. Welcome back to my channel DFF. Oke, kali ini aku mau menceritakan soal aku pingsan di resort kemarin. Dan itu murni gak ada settingan sama sekali, dan gak ada unsur niat aku pingsan di situ. Siapa yang mau pingsan di tempat kayak gitu, gila itu yang mau pingsan di situ tuh. Jadi ini sedikit cerita ya. Aku masuk ke resort kemarin, posisi dari rumah pun itu aku emang pulang kerja langsung menuju lokasi. Dan badanku ya tahu sendirilah kalian, di musim hujan ini kan rawan sakit juga. Dan aku posisi di situ tuh gak fit. Jadi begitu masuk pun berat rasanya. Bahkan aku rasa kayak ada yang mengikuti itu dari awal bikin video di jalur ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Aku di situ udah ngerasa ada yang ngikutin, dan mungkin aku pas sampai di restonya di situ tuh aku ngerasa banyak banget yang liatin aku. Untung ya aku tuh kemarin ada teman-teman juga yang mantau dari luar dan cepet langsung nyusul di lokasi. Kalau aku nggak ada teman-teman, nggak tahu aku di situ bakal kayak gimana. Dan posisi di situ tuh aku ngerasain udah berat. Waktu aku masuk tuh udah berat, karena badan nggak fit, aku paksain tuh rasanya berat banget. Dan di tengah jalan aku ngerasa ada yang mau robos masuk gitu loh, tapi dia tuh nggak cuma lewat, aku ngerasa banget itu. Mungkin di cuplikan video ini itu kayak ada dari kan aku ada sini ya, Mak Sliver tuh kayak langsung ke sana loh. Sumpah gini. Dan di situ aku tuh tak paksain untuk masuk. Begitu ketemu Mbah Pekok itu rasanya tuh sedikit aman. Aku rasa lega banget, nggak tahu kenapa. Dan pas aku keluar, Mbah Pekok kan langsung keluar dari lokasi tuh. Mbah Pekok juga pas pergi, aku baru di situ tuh baru ngerasa kok kayak ada yang ngikutin aku ya. Kok rasanya berat ya, rasanya tuh aneh ya. Dan di situ menurutku tuh gila banget tempatnya, nggak seperti biasa. Bahkan Mas Ferio dari Street Blogger pun bilang, kamu mau aja pas mau masuk nggak kayak kamu. Dia sempat bilang kayak gitu karena dia tahu kalau aku masuk di tempat horor tuh kayak gimana karakterku, kayak gimana aku. Dan dia tuh sampai menilai di situ, kamu beda pas mau masuk, nggak kayak kamu biasanya. Dia bilang kayak gitu. Aku keluar dari kamar Villa 119. Di depan situ tuh ada pohon ini ngeblur. Pasti ada sesuatu di pohon ini. Dan di situ aku lihat sosok, mungkin tingginya tuh lebih dari aku 20 cm. Jadi aku cuman segininya dia. Aku langsung lanjut ke kolam renangnya. Dan di kolam renang itu aku ngerasain ada sekumpulan yang ada keramaian lah gitu. Dan di situ tuh rasanya emang sumpek banget di situ. Begitu aku naik, ada sosok yang aku kayak dihalang-halangi untuk masuk ke situ. Dan sosok itu yang aku temuin di depan
villa 119 tadi. Sampai aku ngomong pun susah di video ini. Di sini panas banget teman-teman. Astagfirullah. Aku sampai susah di sini ya Allah. Aku merinding. Belakangku soalnya ini ada pohon bambu. Jadi kelihatan kan? Dan untuk itu sosok itu tuh kayak nyembunyiin sesuatu dan kayak aku tuh nggak boleh ke situ. Tatapan matanya tuh kelihatan banget gitu loh. Dan aku di situ tuh kayak denger bisikan muliho pulang gitu, muliho gitu. Dan di situ di kolam renang itu aku lihat dua sosok, ada sosok besar sama wanita. Sebelum aku keluar, aku di situ kerasa bingung banget. Nggak apa namanya, kayak orang linglung gitu, mau keluar, mau masuk, mau nerusin, bingung aku di situ. Dan emang aku ngerasa kayak dibingungkan. Dan pada saat itu, begitu aku mau keluar, sosok yang ngikutin aku tuh dia berdiri di sekitaran tangga turun itu pas aku mau masuk itu. Begitu aku facecam, di situ tuh aku udah kayak orang linglung, udah bingung. Jadi tuh aku ngerasa dia tuh dengan tatapan yang nggak enak. Mungkin ya ini mungkin halusinasi kutok ya, atau ini nyata, aku juga kurang paham. Karena dibilang nyata ya masih nggak percaya, dan dibilang nggak nyata tapi lihat gitu loh. Begitu aku ngeliatin dia terus, itu aku ngomong di kamera tuh bingung aku. Dan di sini tuh mulai berat gitu, mulai aneh rasanya. Jadi aku nggak begitu paham juga, tapi posisi di sini sampai atas tuh pusing dan berat. Begitu aku lihat, ya aku tuh kayak gimana ya, dibilang nantang tuh enggak, tapi itu mungkin bagi mereka itu sedikit menantang. Dan tiba-tiba tuh dari belakangku tuh ada angin kenceng, gitu, langsung kayak ada yang nabrak aku dan aku jatuh. Jadi begitu aku jatuh, aku tuh gak inget apapun, gak kelihatan apapun, dan di situ tuh gelap. Aku gak denger apapun, gak ada suara apapun. Aku gak itu pikiranku kosong, gak ada apa-apa. Bahkan sampai temen datang di lokasi itu, mereka tuh, aku lihat di video Mas Didi yang ini, yang evakuasi aku. Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Atau tujuan Allah Allahumma fi samawati wal ardi. Antara dia sebab untuk ilak diri Allah. Ayo kita nabi saya ini. Wasiya kursi sama mati wa ta'ala itu. Mas, istighfar. Mas, Pak Gombe ya, Mo ya. nih Joko. Mas, istighfar Mas. Assalamualaikum.
itu dia dari awal masuk. Jadi tuh Mas Didi main keluar, Mbah Pekok sama Mas Wario Secret Brother tuh dia masuk nyariin aku. Cok, aku merinding banget. Jadi mereka masuk sambil panggil-panggil namaku, dan di situ aku gak denger apapun. Bahkan Mbah Peko sampai dia tuh ngeliatin minyak wangi di hidungku biar aku sadar. Sumpah ini aku tuh explore, aku tuh cerita di bawah di hutan gini ya. Jadi ini hutan ya teman-teman. Dan ini begitu aku cerita-cerita hal horor gini, di sini tuh kayak ada sesuatu yang juga aku merinding sumpah. Oke, lanjut ke cerita tadi. Dan di videoku pas kemarin begitu aku pingsan, kebetulan tuh Mas Didi dia bawa kamera nge-shoot. Dia videoin aku pas aku geletak, pas aku nggak sadar. Dan begitu anehnya ya, ada sosok yang aku pernah lihat di waktu aku kecil. Dia tuh kayak datang nyamperin aku, terus kupingku sini tuh kayak dipegang gesek. Dan setelah itu aku baru dengar suara mereka. Baru lihat senter mereka yang disorotin ke mukaku. Baru dengar suara-suara mereka. Dan anehnya itu bener nyata atau enggak. Dan aku coba tanyain ke temenku, dia tuh punya darah keturunan keraton dan dia tuh bisa dibilang dukunnya kita. Dan ini ada chatku sama dia. Dan aku di situ begitu sadar tuh katanya aku muntah-muntah, dan videonya ada di sini. Tono. Tono. Lawan mas. Lawan. Terus. Pangan ngono. Lawan. Istighfar. Terus. Itu aku muntah-muntah, nggak tahu kenapa. Cok, lampunya jatuh. Dan begitu aku sadar, di situ aku masih lemes, nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan aku mau berdiri pun susah. Di situ aku mau berdiri susah sampai aku tuh ngerangkak di tempat yang agak bersih. Karena aku jatuh tuh di tumpukan daun kering, dan di situ tuh banyak semutnya. Begitu aku udah ngerangkak di situ, dan barusan di sini mulai ada interaksi nih. Ada suara debuk kenceng banget. Aku nggak tahu itu apa. Oke, kita lanjut. Dan ketika aku udah bisa jalan, kita jalan keluar nih. Dan aku berdua di belakang sama Mas Didi main keluar, dan Mbah Pekok tuh di depan sama Mas Wario Secret Brother. Begitu aku jalan sama Mas Didi, karena aku jalannya susah ya, kita jalan pelan tuh. Begitu di depan resortnya, di depan restonya itu,
kita ngerasain ada yang ngikutin dari belakang. Sampai kita keluar tuh masih ada yang ngikutin dari belakang. Dan disitulah aku ngerasa kok berat ya rasanya. Aneh ya. Dan begitu sampai luar, semua udah kumpul, Mas Abe datang, dan disitu aku ceritain semua, dan langsung pikiranku tuh cerah, nggak sesuram di dalam. Dan ini pas aku istirahat, ada videonya, di video sama Mas Didik juga. Bagaimana perasaannya Mas? Assalamualaikum. Di situ udah, alhamdulillah udah sehat. Dan itulah ceritaku waktu aku pingsan, yang aku alamin ya kira-kira kayak gitu. Oke, sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, share juga ke teman kalian supaya channel ini makin berkembang dan bisa memberikan video-video yang lebih menarik kalian. Dan jangan lupa loncengnya tuh dibunyiin agar kalian tahu video-video terbaru dari DFF. Oke, see you next time.